kembali lagi bersama kami di podcast Kejaksaan Tinggi Gorontalo. Nah, kali ini kita sudah bersama dengan tamu berikutnya. Yang sebelumnya adalah Kepala Kejaksaan Tinggi Gorontalo bersama dengan Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Gorontalo. Kali ini kita sudah kedatangan tamu Kepala Seksi Penerangan Hukum yang tentunya sebagai motor atau inisiator podcast ini dapat diselenggarakan. Nah, mari kita perkenalkan Kepala Seksi Penerangan Hukum kita, Pak Dadang Muhammad Jafar. Selamat pagi, Pak Dadang. Selamat pagi, Mas Gusap. Ya, jadi kali ini kita akan membahas tentang bagaimana fungsi, tugas dan fungsi penerangan hukum yang ada di Kejaksaan Tinggi Gorontalo. Mungkin nanti Pak Dadang langsung bisa menjelaskan kira-kira sebagai Kepala Seksi Penerangan Hukum apa saja sih yang dilakukan oleh Seksi Penerangan Hukum di Kejaksaan Tinggi Gorontalo. Mungkin kita bisa dengarkan langsung dari Pak Dadang Jafar. Mungkin pemirsa ingin tahu nih Pak. Oke, terima kasih Mas Gustaf. Tugas dan fungsi dari Seksi Penerangan Hukum itu diantaranya meliputi penyuluhan hukum dan penerangan hukum itu sendiri. Yang kedua, hubungan media dan kehumasan. Kemudian yang ketiga adalah membina hubungan antara lembaga pemerintah maupun non pemerintah. Nah, ini tentunya sangat erat kaitannya di dalam kita memberikan informasi ataupun dokumentasi terhadap publik yang membutuhkan. Oh, jadi gitu ya Pak. Jadi beberapa hari ini saya lihat di Instagram Kejaksaan Tinggi Gorontalo itu ada kegiatan jaksa masuk sekolah. Kira-kira jaksa masuk sekolah itu bagian dari penerangan hukum atau bukan Pak? Mungkin pemirsa ingin tahu nih Pak. Ya, kalau jaksa masuk sekolah itu dia masuk di dalam program penyuluhan hukum, bisa juga dimasuk kategori dalam penerangan hukum, karena dua-duanya berorientasi kepada memberikan informasi mengenai hukum kepada seluruh elemen masyarakat, baik itu yang ada di desa-desa atau maupun yang ada di sekolah-sekolah. Intinya baik penyuluhan hukum maupun penerangan hukum itu orientasinya memberikan pemahaman hukum terhadap seluruh elemen masyarakat. Iya, jadi intinya untuk memberikan penerangan dan penyuluhan hukum ya Pak ya. Ya. Ada yang sedikit menarik Pak. Tadi ada kata penerangan dan penyuluhan hukum. Apa sih bedanya Pak? Mungkin teman-teman lain juga mungkin bingung bertanya hal yang sama. Mungkin Bapak bisa terangkan Pak. Betul. Kalau melihat kedua kata ini sebenarnya mirip ya, antara penyuluhan hukum dan penerangan hukum. Karena dua-duanya ini kembali lagi itu memberikan pemahaman hukum kepada masyarakat. Berarti di sini penyuluhan hukum maupun penerangan hukum itu pada dasarnya sama, ya. Mungkin yang membedakan penyuluhan hukum itu sifatnya dia lebih kepada sekumpulan masyarakat, ya, baik itu yang ada di masyarakat perkotaan atau maupun masyarakat pedesaan, ada juga yang di lingkungan sekolah, baik itu universitas maupun ke sekolah menengah atas yang selama ini kita sering lakukan. Jadi pada intinya penyuluhan hukum maupun penerangan hukum itu sebenarnya sama, ya. Mungkin penyuluhan hukum dia sifatnya lebih khusus, sedangkan penerangan hukum sifatnya meluas, agak luas. Mungkin gitu kira-kira. Tapi ada satu yang menarik loh Pak. Tadi Bapak sempat menyinggung bahwa ada yang namanya
penyuluhan hukum dan penerangan hukum di seksi penerangan hukum. Mungkin publik-publik ingin tahu nih Pak, kira-kira apa yang membedakan antara penyuluhan hukum dan penerangan hukum? Mungkin Bapak bisa jelaskan ke publik Pak. Baik. Memang kalau melihat dari dua kata ini sebenarnya maknanya sama, yaitu memberikan pemahaman hukum kepada masyarakat. Tapi definisi daripada penyuluhan hukum itu sendiri yaitu dia membuat yang tadinya tidak ada kemudian menjadi ada. Nah, ini makna kata dasarnya. Jadi menyuluh, ya. Jadi kalau menurut pemahaman saya, penyuluhan hukum itu dia sasarannya beda dengan penerangan hukum. Kalau penyuluhan hukum berarti pada intinya ke masyarakat yang belum tahu sama sekali atau belum paham mengenai apa hukum itu sendiri, ya. Kemudian disitulah kita selaku aparat atau institusi yang punya kewenangan untuk memberikan pemahaman hukum kepada masyarakat, memberikan penyuluhan hukum terhadap masyarakat yang pada sasarannya masyarakat tingkat bawah. Nah, kemudian soal terkait dengan penerangan hukum, di mana pada dasarnya sasaran masyarakat kita ini masyarakat yang sudah mengenal hukum, akan tetapi belum memaknai, ya, belum terlalu memahami apa itu hukum sendiri. Jadi pada kesimpulannya penyuluhan hukum itu sasarannya masyarakat tingkat bawah yang mungkin belum mengenal apa itu hukum. Sedangkan penerangan hukum yaitu kepada masyarakat yang sudah terlebih dahulu mengenal hukum, begitu. Kira-kira seperti itu, Pak. Oh, jadi begitu ya, pemirsa, mungkin yang teman-teman sempat bingung membedakan antara penyuluhan dan penerangan hukum. Nah, tadi barusan Bapak sudah menjelaskan, mungkin simpelnya begini. Kalau penyuluhan hukum, ya Pak ya, itu untuk masyarakat yang benar-benar awam hukum, sedangkan untuk penerangan hukum itu yang memiliki tingkat pendidikan lebih di atas dari yang tadi yang menerima penyuluhan hukum. Mungkin begitu Pak ya? Ya. Jadi clear ya, jadi teman-teman sekalian, sahabat Adiaksa, clear ya apa yang membedakan antara penyuluhan hukum dan penerangan hukum. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya Pak, kira-kira kalau pemberitaan baik tentang kejaksaan tinggi atau kejaksaan pada umumnya, apakah itu merupakan masuk dalam tugas dan kewenangan penerangan hukum atau tidak? Jadi memprofiling kejaksaan ke media agar semua masyarakat tahu kinerja kejaksaan. Apakah itu bagian dari fungsi penerangan hukum atau tidak, Pak? Ya, betul sekali. Seperti yang telah saya katakan tadi bahwa fungsi daripada penerangan hukum itu sendiri itu memberikan informasi dan dokumentasi kepada masyarakat yang membutuhkan. Terkait dengan pertanyaan Mas Gustaf bahwa memprofiling biar di masyarakat bisa bahwa bagaimana masyarakat bisa melihat kinerja daripada kejaksaan. Tentunya fungsi daripada penerangan hukum di situ harus kita mainkan peran kita selaku seksi penerangan hukum, ya, terutama di Kejaksaan Tinggi Gorontalo ini. Karena apa? Seberapa banyak kinerja yang kita lakukan tanpa kita publikasikan berarti sama saja itu nol, Mas Gustaf. Jadi masyarakat tidak akan tahu seberapa banyak kinerja yang kita lakukan, akan tetapi kita tidak publikasikan berarti kita dianggap tidak kerja. Nah, itu kira-kira intinya. Jadi moto daripada penerangan hukum itu sendiri yaitu memberikan informasi sebanyak-banyaknya, ya. Baik itu yang dilakukan di Kejaksaan Tinggi itu sendiri
maupun di kejari-kejari sewilayah Kejaksaan Tinggi Gorontalo. Itu kira-kira, Mas Gusti. Iya, iya, iya. Jadi begitu ya pemirsa, kalau sedikit yang saya tangkap bahwa penting untuk kita terus mempublikasikan apa yang kejaksaan kerjakan sebagai bentuk pertanggungjawaban ke publik bahwa kejaksaan telah melakukan perubahan-perubahan menuju ke kejaksaan yang lebih baik. Nah, baru-baru ini mungkin beberapa minggu yang lalu Pak, ada di media sosial YouTube itu salah satu konten yang agak sedikit ya menurut saya menyudutkan institusi kejaksaan itu, saudara Alvin Lim Pak ya, mungkin Bapak kenal Pak atau Bapak tahu tentang channel itu Pak? Itu saya pikir kejaksaan harusnya ada jawaban atas apa yang disampaikan oleh Alvin Lim, atau apa mungkin itu sebuah tuduhan atau kenyataan mungkin. Bapak bisa memberikan komentar sedikit Pak? Baik. Untuk mengcounter berita-berita tersebut, apakah itu juga harus dilakukan oleh penegak hukum Pak? Baik. Terkait dengan pertanyaan yang satu ini memang sangat-sangat cukup menjadi perhatian ya di kalangan kami dan kita selaku insan adiaksa. Sebenarnya kami tidak mengenal siapa saudara Alvin Lim itu, akan tetapi sudah begitu marak berita-berita atau konten-konten yang dilontarkan oleh saudara Alvin yang tentunya telah mendiskreditkan Kejaksaan RI ya. Tentunya kami selaku insan adiaksa ya, merasa sangat terpanggil untuk menanggapi konten-konten daripada saudara Alvin tersebut yang intinya telah menyudutkan kejaksaan dan pimpinan-pimpinan kami pada khususnya. Saya selaku Kepala Seksi Penanganan Hukum Kejaksaan Tinggi Gorontalo mempunyai kewajiban di dalam memberikan counter atau kontra daripada statement yang dilontarkan oleh Alvin Lim tersebut. Karena menurut saya tidak pantas seorang warga negara Indonesia ya yang sama-sama mempunyai visi ke depan meningkatkan kemajuan hukum ya, apalagi saudara Alvin ini seorang lawyer atau pengacara. Tentunya mari kita sama-sama bergandengan tangan bagaimana penegakan hukum di Indonesia ini bisa berjalan dengan baik, bukan menyudutkan salah satu pihak. Nah, ini yang sangat miris menurut kami, apalagi menentang pimpinan-pimpinan kami untuk berdebat. Saya rasa itu tidak perlu ditanggapi ya. Karena kalau hanya untuk berdebat, ngapain saudara Alvin mengundang pimpinan-pimpinan kami untuk berdebat dengan beliau? Karena masih banyak urusan-urusan pimpinan kami yang lebih penting daripada ajakan saudara Alvin. Tidak usah mengajak pimpinan-pimpinan kami untuk berdebat. Kami sendiri saja siap. Saya selaku Kasih Penkum Kejaksaan Tinggi Gorontalo siap untuk berdebat dengan saudara. Jadi kira-kira apa yang ingin saudara debatkan, kami siap dengan kemampuan kami yang mungkin masih menurut saudara kami ini nggak ada apa-apanya, tapi kami mungkin insya Allah bisa meladeni saudara untuk berdebat, dan kami akan mempertahankan visi dan misi kami bahwa kejaksaan itu sudah lebih baik, apalagi dengan survei yang ada sekarang ini menunjukkan kenaikan yang sangat
fantastis, itu di angka 75%. Masih lebih baik dengan instansi-instansi lainnya. Ya mungkin itu garis bawah kami bahwa tidak usahlah membuat gaduh atau membuat konten-konten yang mendiskreditkan institusi kami maupun pimpinan kami. Jadi kami mohon kepada saudara Alvin agar menghentikan segala kegaduhannya, karena itu bukan jalan keluar, ya. Itu bukan menggambarkan bahwa kita sebagai warga negara Indonesia yang beretika, yang mempunyai pandangan sama di pandangan maksudnya kedudukan kita ini sama, jadi tidak bisa saling menyerang antara satu dengan yang lainnya. Mungkin kira-kira begitu, Mas Gustaf. Oh, jadi tegas ya dari Pak Kaspenkum ya, bagaimana komentar langsung terhadap konten-konten yang dilontarkan oleh Pak Alvin Lim di dalam konten YouTube-nya. Nah, coba kita lewat saja tentang konten itu, Pak. Kira-kira seksi penerangan hukum ini kedepannya punya program-program apa, Pak? Ini kedepannya kami selaku seksi penerangan hukum Kejaksaan Tinggi Gorontalo, sebagaimana instruksi dari pimpinan baik yang ada di Kejaksaan Agung maupun di Kejaksaan Tinggi Gorontalo, itu agar lebih giat memberikan info-info ya yang bersifat positif. Jadi kita dituntut untuk membuat inovasi atau kreativitas yang kita miliki, yang tentunya semuanya berhubungan dengan program-program yang selama ini sudah dicanangkan oleh Kejaksaan Agung. Jadi kami juga berharap bahwa kedepannya dengan pemberitaan yang ada ini supaya lebih dipublikasikan, lebih ditingkatkan. Kita tentunya membina hubungan kerjasama dengan media. Nah, dalam hal ini kita sudah tercipta hubungan kerjasama dengan Porwaka, yaitu Forum Wartawan Kejaksaan yang sudah terbentuk di Kejaksaan Tinggi Gorontalo. Tentunya kita membina kerjasama ini agar lebih solid di dalam hal pemberitaan dan meminta kepada seluruh stakeholder terkait agar dapat memberikan dukungan baik formil maupun material kepada kami. Oke, tadi jadi menarik ya, apa yang menjadi program penerangan hukum ke depan itu bagi saya menarik. Tapi ada yang saya tertarik untuk lebih ingin mengetahui lebih dalam, Pak. Kira-kira tadi Bapak sempat menyinggung inovasi. Nah, saya ingin tahu nih, inovasi apa saja yang sudah pernah dilakukan oleh Kejaksaan Tinggi Gorontalo, atau lebih khusus di penerangan hukum dulu lah, Pak. Setelah itu mungkin Bapak bisa jelaskan di Kejaksaan Tinggi Gorontalo apa saja inovasi yang sudah dilaksanakan. Ini juga mungkin Pak, jadi nilai plus atau Kejaksaan Tinggi Gorontalo kepada sahabat Adiaksa yang sedang menonton konten ini. Baik, terkait dengan inovasi penerangan hukum, tentunya kita melihat perkembangan atau dinamika yang sedang ngetren sekarang ya, yang lagi populer ya. Salah satu diantaranya program podcast. Nah, ini inovasi yang selama ini sudah dilakukan di Kejaksaan Agung atau di kejaksaan tinggi lainnya. Tapi kita di Kejaksaan Tinggi Gorontalo lebih kita tingkatkan program podcast ini yang sebelumnya memang sudah pernah ada. Nah, terkait dengan program podcast ini tentunya kami juga memiliki program-program yang sudah ada sejak dulu yang
sudah tercantum juga dalam kegiatan rutin kita di Penkum, diantaranya yang tadi kita sebutkan jaksa masuk sekolah, jaksa menyapa, kemudian media kehumasan. Nah ini kita rangkaikan, kita tingkatkan lagi dengan mengadakan inovasi-inovasi. Nah di luar daripada program Penkum itu sendiri, tentunya ada juga bidang-bidang lain yang selama ini juga sudah giat melakukan program-program yang sudah dicanangkan di beberapa kejaksaan tinggi, tentunya sesuai dengan petunjuk pimpinan. Itu di bidang pidana umum itu sendiri, diantaranya membangun rumah restoratif justice ya, atau rumah RJ. Ini sudah dimungkinkan, sudah didirikan di beberapa daerah sewilayah Kejaksaan Tinggi Gorontalo. Samping itu juga sudah dicanangkan balai rehabilitasi. Nah ini juga kemarin pimpinan telah meresmikan beberapa balai rehabilitasi di beberapa kejaksaan negeri yang ada di wilayah Kejaksaan Tinggi Gorontalo. Kira-kira seperti itu, Pak. Jadi begitu ya Pak ya. Tadi Bapak sempat menyinggung tentang rumah rehabilitasi dan apa sudah Pak? Rumah RJ. Mungkin itu bukan ranah bagian penerangan hukum Pak ya. Mungkin pemirsa, mungkin jika pemirsa bertanya tentang rumah restoratif justice dan balai rehabilitasi, itu nanti ke depan ada sesi berikutnya bersama dengan asisten tindak pidana umum yang membidangi kegiatan tersebut. Kegiatan Pak ya, bisa dibilang kegiatan atau inovasi tersebut Pak ya. Ini sebenarnya juga sudah merupakan program dari Kejaksaan RI itu sendiri ya. Oh, iya. Jadi kita tinggal di daerah tinggal meneruskan atau apa istilahnya tinggal mengikut lah apa yang sudah diprogramkan oleh pimpinan tertinggi kami. Oh iya, jadi begitu pemirsa ya. Dari tadi saya mendengarkan penjelasan Bapak, ternyata seksi penerangan hukum itu banyak juga kegiatan dan programnya, dan saya pikir juga sepertinya lumayan berat ya, karena kita harus mengcounter pemberitaan-pemberitaan dari luar, kita harus memberikan penyuluhan, penerangan terhadap seluruh masyarakat agar dia lebih memahami hukum. Nah, yang menarik, apakah di dalam melaksanakan tugas-tugas tersebut seksi penerangan hukum memiliki kendala atau tidak? Dan mungkin sedikit Bapak bisa kasih bocoran kiat-kiat untuk meminimalisir kendala tersebut, kira-kira apa Pak? Mungkin teman-teman sekalian bisa tahu nih, itu Pak. Baik. Berbicara soal kendala yang dihadapi selama ini, terus terang memang ada. Akan tetapi kendala itu kalau kita memang serius sih, kalau kita mau bekerja betul-betul, saya rasa mungkin akan menjadi motivasi buat kita ke depan di dalam menghadapi tantangan tersebut. Nah, itu keren tuh, dengar tuh, dengar tadi tuh. Ayo lanjut Pak, izin Pak. Iya. Prinsip saya ya selama ini seperti itu Mas Gustaf. Jadi kendala itu kalau kita hadapi, saya rasa itu menjadi satu motivasi buat kita. Iya Pak. Iya. Jadi tidak ada yang tidak bisa kalau kita sepanjang kita masih mempunyai niat baik dan mau bekerja. Kembali lagi terkait dengan pertanyaan Ya, kendala yang dihadapi Pak, serta solusi bagaimana meminimalisir keadaan itu Pak. Itu. Jadi kendala itu solusinya kembali lagi ke tupoksi kami bahwa tugas dari Penkum itu yaitu memberikan informasi ya, salah satunya dengan memberitakan kinerja yang positif kepada masyarakat, tentunya kinerja dari Kejaksaan Tinggi itu sendiri. Nah, karena bidang intelijen ini pada intinya yaitu intelijen dalam bidang penegakan hukum. Nah, ini yang harus kita cermati. Jadi intelijen itu salah satu bidang yang ada di kejaksaan yang meliputi
Ipole Sosbud Hankam. Jadi semua lini intelijen bisa masuk ke dalam. Nah, bagaimana kita supaya hambatan-hambatan yang ada di lapangan ini bisa kita atasi? Tentunya kita harus memahami apa hambatan atau HTAG ya yang kita kenal, itu bisa kita pelajari. Tentunya kalau kita sudah mempelajari apa HTAG itu sendiri, ya, yang ada baik ada di Ipole Sosbud itu, tentunya intelijen kita bisa berjalan sesuai dengan tupoksinya. Saya rasa seperti itu, Pak. Oh, nah, oke. Tadi sudah dijelaskan ya, sahabat Adiaksa. Tadi muncul banyak istilah-istilah baru ya yang harus sebenarnya mungkin akan muncul di episode selanjutnya seperti Ipole Sosbud Hankam ya Pak ya. Terus ada AGHT. Nah, itu mungkin akan ada sesi selanjutnya, tidak di sini karena sudah memakan durasi yang cukup lama. Tapi seperti yang Kasih Penunggung tadi sampaikan bahwa ada quotes of the day hari ini, bahwa apa yang kita laksanakan apabila kita lakukan dengan ulet atau dengan apa Pak? Tadi Pak, lupa saya dong, sorry Pak. Tadi apabila pekerjaan itu kita lakukan dengan sungguh-sungguh Pak ya, maka dia akan menghasilkan pula yang lain. Kalau pepatah lama ini mengatakan bahwa tidak ada usaha yang mengkhianati hasil. Betul. Itu mungkin Pak. Ya. Oke, mungkin cuman itu yang bisa saya tanyakan Pak Kasih Penunggung. Sebelum mengakhiri, sahabat Adiaksa sekalian bisa memfollow akun kita yang ada di sini nih, di bawah nih. Nah, sekalian bisa langsung like, comment, dan subscribe channel Kejaksaan Tinggi Gorontalo. Nah, sebelum mengakhiri, mungkin Bapak selaku inisiator podcast ini, saya ingin saya ingin mendengarkan jargon yang menjadi penutup dari setiap ada podcast di channel Kejaksaan Tinggi Gorontalo. Kira-kira apa Pak yang cocok untuk menjadi jargon saat ini dan mungkin seterusnya Pak? Ada Pak mungkin sebagai inisiator dari podcast kali ini? Kalau jargon tentunya sudah ada ya. Jadi jargon dari penerangan hukum yaitu kenali hukum, jauhi hukuman. Itu tentunya menjadi jargon kami penerangan hukum, yaitu semakin tahu masyarakat tentang hukum itu sendiri, semakin sadar masyarakat yang nantinya akan berhadapan dengan permasalahan hukum. Jadi itu ya Pak ya, nantinya kita pakai seterusnya Pak ya. Ya. Kenali hukum, jauhkan hukumannya. Mungkin ada Pak tadi kan jargonnya kenali hukum, jauhkan hukuman. Nah, kurang lengkap nih Pak kalau tidak dibarengi dengan gerakan mungkin itu. Ada Pak mungkin Pak? Ada. Ya. Ini sudah jargon kami. Saya minta agar Mas Gustaf juga ikut kami. Siap Bapak. Kenali hukum, jauhkan hukuman. Kira-kira itu. Oh, gitu ya. Jadi kemudian jangan lupa ditutup dengan salam Adiaksa. Oh, siap. Jadi kenali hukum, jauhkan hukuman. Mungkin sahabat Adiaksa di rumah bisa langsung coba. Kenali hukum, jauhkan hukuman, salam Adiaksa. Gitu ya Pak? Iya. Oke, untuk mengakhiri Pak podcast kita kali ini, kita pakai yang tadi menghadap kepada yang salah Pak. Ya. Oke. Ayo Pak, 3, 2, 1. Kenali hukum, jauhkan hukuman. Salam Adiaksa.